Oke, jam 4. Slide-nya keberapa nih? Oke, nah berikutnya ini adalah operasi-operasi yang mungkin akan sering kita lihat, yaitu operasi pada suatu data. Nah, data selain dengan menggunakan array, sebetulnya banyak struktur data yang lain yang akan kita pelajari pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, tapi di sini yang paling sederhana dulu yaitu operasi pada array. Ya, kita simpan data di dalam array. Nah, bagaimana proses insert, searching, delete, display? Display itu berarti menampilkan. Nah, array-nya itu sendiri harus kita pertimbangkan apakah array-nya itu terurut atau tidak terurut. Beda atau sama antara terurut dengan tidak terurut? Beda ya, karena urutannya pasti beda. Nah, bedanya apa? Kalau kompleksitas waktu pada proses pencarian secara linear itu maknanya satu persatu kita baca datanya dari data pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya sampai datanya itu habis, itu kita sebut dia sebagai linear atau sequential. Ya, linear atau sequential. Maka kompleksitas waktunya itu seperti apa? ON. Kenapa ON? Array-nya ada n data. Berapa kali kita cari? N kali. Intinya kan seperti itu. Array satu dimensi ya, bukan dua dimensi. Kalau array satu dimensi, kalau jumlah dari array-nya itu ada n, sewaktu kita cari data, berarti berapa waktu maksimalnya? N kali sejumlah banyak datanya itu tadi, ya, maknanya ON. Nah, insert itu kan berarti kita masukkan. Nah, insert pada array tidak terurut, kompleksitas waktunya itu adalah O1. Kenapa O1? Kenapa? O1 ini bermakna konstan, tidak dianggap konstan. Waktunya adalah tetap. Array tidak terurut. Kalau array tidak terurut, gimana mau kita insert? Nggak ada masalah, di ujung biasanya kan. Kalau array tidak terurut, gimana mau kita masukkan datanya? Biasanya akan langsung kita masukkan di ujung. Kenapa di ujung? Kan kita nggak perlu mempertimbangkan kita masukkan di sini, di tengah-tengahnya kan nggak perlu. Tinggal kita masukkan saja di ujung. Dari data array yang sudah ada, tinggal kita masukkan ke ujung, langsung masuknya. Makanya dikatakan bahwa kompleksitas waktu untuk memasukkan data ke dalam array tidak terurut itu adalah O1, konstan. Nah, tapi kita insert pada array yang terurut, kompleksitas waktunya adalah ON. Kenapa? ON. Kenapa? Ya, harus terurut. Ya kan, harus terurut. Misalnya dari data ini, kita ingin masukkan nilai 25. Di mana kita masukkan nilai 25? Sesudah 24 sebelum 27 kan kita masukkan di sini nilai 25. Maknanya kita harus membaca satu-satu dulu datanya kan? Nah, kita bandingkan dulu dengan data pertama, kedua, ketiga, kita cari posisi yang tepat itu di mana. Oke. Nah, berapa kali harus kita lihat, cek posisinya? N kali maksimalnya, makanya time complexity-nya adalah ON. Paham? Berikutnya, hapus. Ya, hapus pada array tidak terurut berapa kali? N kali ON. Ya kan kita baca satu-satu kan? Mana data yang sesuai yang ingin kita hapus? Ya berarti kita akan loop dari awal hingga akhir. Ya bukan berarti sampai akhir sekali, mungkin di tengah-tengah udah ketemu. Ya berarti tetap saja maksimalnya itu adalah N kali. Nah, bagaimana dengan deletion pada array terurut? Sama juga, ON juga kita cari kan. Sampai sini paham? Oke. Berikutnya,
Nah, ini walaupun ini nanti akan dipelajari lebih lanjut pada binary search tree, tapi di sini saya singgung sekilas, yaitu pencarian secara bagi-bagi. Ya, makanya namanya adalah binary search. Nah, binary search ini adalah kalau yang tadi saya jelaskan itu adalah linear searching atau sequential searching atau pencarian secara sequence. Sequence itu kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya sampai habis. Itu yang kita katakan sebagai sequential searching. Pencarian secara sequential. Nah, ada algoritma untuk mempercepat proses pencarian, ya. Nama algoritmanya tadi itu adalah binary searching. Ya. Binary searching ini hanya bisa dilakukan pada data yang terurut. Nah, kenapa harus data yang terurut? Ya, karena dia sifatnya itu bagi dua. Makanya namanya binary. Binary itu kan perduaan, ya kan? Binary kan binar ya. Binar itu kan bilangan perduaan. Jadi proses pencariannya itu bagi dua. Ya, bagi dua. Maksudnya seperti ini. Jadi kalau misalnya ada data A, anggaplah ada data 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kira-kira ini aja lah ya. Nah, sekarang ya proses pencarian binar atau binary search itu hanya bisa dilakukan untuk data yang terurut. Ini udah terurut kan? Kalau tidak terurut, maknanya sebelum bisa kita lakukan binary search, kita harus urutkan dulu. Harus. Itu memang keharusannya seperti itu. Nah, kemudian bagaimana proses pencariannya? Dia akan bagi dua. Nah, dia bagi dua. Kirinya itu adalah 0 indeksnya, right-nya adalah n kurang 1. Ya, n kurang 1. Berarti kalau n-nya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, berarti n kurang 1 di sini adalah left, di sini left, di sini ada right yang paling ujung. Nah, jadi dia dibagi dua. Nah, bagi dua. Left tambah right 0 tambah 7 bagi 2 berapa? 7 bagi 2 3,5 digenapkan ke atas dia 4. Nah, ini adalah nilai tengah. Nah, jadi pencariannya seperti ini. Dia akan dibagi. Ini datanya ada 7. Dibagi 2. Nah, dibagi 2, data yang hasil data yang tengah yang udah dibagi tadi sama nggak dengan data yang dicari? Anggaplah kita ingin mencari data yang ingin kita cari itu adalah 5. Apakah 5 sama dengan 7? Tidak. Karena tidak, apakah 5 itu kurang dari 7? Iya. Ya. Nah, karena kurang dari 7, maka kita akan cari ke sebelah sini. Kita tidak akan menganggap lagi yang ini. Kenapa tidak kita anggap? Karena nggak mungkin kan nilainya itu sendiri kurang dari 7. Ngapain kita cari yang lebih dari 7? Ngerti? Konsepnya seperti itu. Jadi istilahnya wasting time kalau kita mencari pada nilai-nilai yang lebih dari 7. Nah, kita cari yang kurang dari 7. Nah, makanya dikatakan binar bagi 2. Nah, sekarang yang kita anggap itu hanya ini saja. Oke. Yang kita anggap hanya ini saja. 3, 5, 6. Bagi 2, berapa nilai tengahnya? 3, 5, 6. Kita bagi 2, berapa nilai tengahnya? 5. Apakah 5 sama dengan 5? Ya, 5 sama dengan 5. Berapa kali kita cari sampai dapat nilainya? 2 kali aja kita uji. 2 kali aja kita uji. Nah, ini kebetulan kalau sequential 2 kali juga kebetulan. Tapi misalnya yang kita cari itu adalah 6 misalnya. Nah, ini karena kebetulan nilainya sedikit, ya. Jadi binary search kalau untuk dipakai untuk data yang sedikit juga nggak ngaruh gitu ya.
Tapi kalau datanya banyak, maka dia akan ngaruh. Kenapa ngaruh? Karena setiap dia mencari, kita bagi dua. Kalau dia nilainya lebih kecil, kita pergi ke kiri. Kalau nilainya lebih besar, kita pergi ke kanan. Nah, jadi kita tidak akan menganggap nilai yang tidak mungkin. Ya, nilai yang tidak mungkin itu kita buang dia. Makanya dibagi dua. Paham? Oke. Ini konsep yang paling sederhana ya, binary search. Nah, sehingga algoritma untuk kompleksitas waktu untuk algoritma binary search ini adalah logaritma. Masih ingat logaritma? Nah, log ya. Jadi kalau misalnya kita anggap di sini n-nya itu ada 32. Kalau sequential berarti n-nya itu adalah 32. Tapi pada binary search n-nya itu kita bagi dua. Ya, n-nya tadi kita bagi dua, jadi 32 bagi 2. Kan 32 kan berarti kayak gini kita caranya. 32 bagi 2, 16. 16-nya bagi 2 lagi, 8. 8-nya bagi 2 lagi, 4. 4-nya bagi 2 lagi, 2. 2-nya bagi 2 lagi, 1. Berapa kali untuk dapat 1? 5 kan? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, maka berapa kali kita maksimal untuk mendapatkan data yang kita inginkan? Kita memerlukan 5 kali pengujian. Nah, maka kita sebut dia sebagai log n. Log dari 32 berapa? Log dari 32 berapa? 5 lah, kan 2 kali 2 kali 2, 2 pangkat 5, log 32 berapa? 5. Maka bentuk seperti ini, ya, algoritma yang membagi dua data, itu kita sebut dia sebagai kompleksitasnya logaritma, log n. Ada yang bertanya? Nah, tambah pusing ya. Emang pusing. Oke, ya jadi kalau kita bagi dua, ingat aja kalau linear n, kalau 2 kali lipat, maknanya ada loopnya ada 2 kali, itu pasti n kuadrat. Itu aja konsepnya yang penting untuk diingat. Kalau algoritmanya itu sifatnya membagi dua data, maka dia adalah log n. Ya, log n. Nah, ini ada yang lainnya lagi, ini adalah subset sum, tapi saya tidak akan menjelaskan lebih detail di sini. Ini adalah suatu masalah di mana ada array dengan n unsur dan ada suatu nilai k, di mana kita ingin bertanya apakah A tadi itu mengandung unsur subset yang jika nilainya itu ditambahkan, maka nilai subsetnya itu sama dengan k. Nah, ini itu dikenal ya, masalah seperti ini subset sum, kalau kalian cari di internet juga, ini kita sebut dia kompleksitas waktunya adalah ON pangkat 2N, atau sebutannya itu adalah NP complete. Nah, apa makna NP complete? Maknanya proses pencariannya itu secara polinomial. Masih ingat apa makna polinomial? Banyak, pangkatnya itu banyak, tidak terhingga pangkatnya, ya, tidak terhingga. Ini kan akan bergantung berapa jumlah n. Kalau n-nya 1, pangkat 1. Kalau n-nya 2, pangkat 2. Kalau n-nya 3, pangkat 3. Kalau n-nya 4, pangkat 4. Nah, ini yang kita sebut dia sebagai waktu yang polinomial. Nah, biasanya yang waktu polinomial ini susah kita cari waktu yang lebih efisien. Nah, makanya sebutannya di sini adalah NP complete. Nah, jadi kompleksitas waktunya ini yang paling kompleks sekali. Nah, jadi apa sajakah itu kompleksitas waktu secara umum yang perlu kalian ketahui? Yang paling umum O1, ya. O1 ini adalah konstan, maknanya berapapun itu data yang ingin kita gunakan, itu nggak ngaruh. Kenapa nggak ngaruh? Konstan. Nah, waktunya konstan.
Kemudian logaritmik, nah itu yang tadi saya jelaskan binary searching. Nah, kompleksitas waktunya itu adalah O log N. Kenapa log N? Karena dia dibagi 2. Kemudian kalau sifatnya itu adalah secara satu persatu data itu kita akses, semua data, nah sifatnya adalah linear, ON. Kemudian kalau di atas ON itu ada ON log N. Jadi N-nya itu dikali dengan log N. Ya. Kemudian berikutnya adalah fungsi kuadrat, N kuadrat, N pangkat 3, N pangkat 4, N pangkat 5, dan seterusnya. Kemudian yang paling kompleks sekali, kompleksitas waktunya itu adalah yang eksponen. Ya, O, A pangkat N, di mana A-nya ini lebih dari 1. Nah, itu yang paling kompleks sekali. Tapi jarang ya kalau algoritma. Biasanya kalau algoritma yang sering kalian pakai itu antara ini aja biasanya. Antara ON dengan ON kuadrat. Jarang biasanya yang seperti ini, yang di bawah ini. Nah, kalau kita bandingkan, ini contoh waktu eksekusinya. Kalau N-nya itu ada 8. Kalau dia log N berarti waktunya adalah 3. Kalau dia N 8, kalau N log N, 3 kali 8, 8 kali 3 berapa? 24. N kuadrat berarti 64. N pangkat 3 berarti 512. 2 pangkat N berarti 256. Nampak ya perbandingannya ya, mana yang paling cepat, mana yang paling lama. Ini urutannya. Yang paling awal itu sebetulnya konstan. Oke. Nah, ini kesimpulan kita pada hari ini ya. Jadi O1 itu adalah waktu konstan, jadi dia tidak akan tergantung kepada berapapun input yang ingin kita masukkan. Nah, kemudian pada operasi misalnya ada apa istilahnya algoritmanya itu kita bandingkan, ada 2 algoritma sekaligus. Yang pertama ON kuadrat tambah N, kemudian maksud saya yang pertama adalah ON kuadrat, yang satunya lagi adalah N, maka yang kita pertimbangkan itu adalah yang paling maksimal, ya, ON kuadrat. Nah, kemudian jika suatu algoritma itu dilakukan sebanyak berapa kali, maka itu akan dikali. Contoh, ON kuadrat dilakukan sebanyak ON log N kali, maka totalnya itu adalah dikalikan N kuadrat dikali dengan N log N. Jadi hasilnya adalah N pangkat 3 log N. Ya. Kemudian jika suatu masalah itu berkurang sejumlah faktor konstan, biasanya 2. Misalnya masalahnya seperti ini, kita bagi 2, bagi 2, bagi 2 lagi, maka algoritma kompleksitas waktunya itu adalah log N. Itu saja yang perlu kalian ingat. Ya, jadi kalau lihat algoritma, bentuk algoritmanya itu seperti apa, dengan konsep ini saja kalian udah tahu. Kalau nanti dia loopnya ada 2 kali, itu pasti dia apa? N kuadrat. Loopnya 2 kali, tapi di dalamnya itu dibagi 2, berarti dia pasti log N. Kalau loopnya 1 kali, dia berarti apa? ON. Nah, kira-kira seperti itu. Ya. Nah, ini kesimpulan kita pada hari ini seperti ini. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Bagaimana dengan yang di rumah? Mudah-mudahan masih bisa dipahami. Insya Allah nanti saya share juga videonya. Jadi kalaupun nggak paham masih bisa ditonton kembali.